Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi benar bahwa jalan pikiran ini sering terkesan miring karena kepercayaan bahwa ada rasa dendam dari arwah nenek moyang, roh-roh atau kekuatan gaib. Namun, pikiran pokok ini tidak hilang dari kesadaran bahwa ada kesalahan terhadap pokok eksistensinya. Kalau di Manggarai timbul hawa buruk, guntur mengemuruh dan halilintar sambung menyambung, orang tua-tua berseru dengan nyaring ke langit. Tuhan, tak ada dosa, tak ada perbuatan gaib yang kau larang. Dalam rasa takut mereka menyebut beberapa dosa yang dianggap besar yang menimbulkan murka Allah dan berseru bahwa dalam hal ini mereka tidak bersalah. Nah, ini tuh kepercayaan dari salah satu tempat ya di Manggarai NTT ya. Jadi masih juga ada yang ngomong begitu di kampung-kampung kan. Dalam upacara yang berapi-api itu kita saksikan rasa takut yang selalu ada. Umumnya terpendam dalam hati sebagai api di bawah sekam. Tetapi sewaktu-waktu bergelora dengan hebat. Dasarnya ialah bahwa rasa khawatir, rasa gelisah terhadap pokok eksistensinya, terhadap Allah berdasarkan kesalahan. Ada kesadaran yang tersembunyi, yakni bahwa mereka tidak suci di hadapan Allah secara animistis. Yakni bahwa mereka tidak suci di hadapan Allah secara animistis, mereka hendak mengelak dari hukuman dengan menyembelih binatang sebagai tebusan. Apalagi mereka seakan-akan mau memaksa supaya tebusannya akan diterima. Dan dengan demikian terhindar dari kecelakaan selanjutnya. Nah, itu terjadi juga dengan bangsa di Niniwe ketika Yunus ya mengabarkan tentang pertobatan. Mereka sangat percaya bahwa Allah orang Yahudi itu sangat berkuasa. Sehingga bangsa Niniwe itu diperintahkan oleh rajanya bertobat semuanya. Karena mereka percaya bahwa kepercayaan animistis mereka itu jauh lebih rendah daripada kepercayaan bangsa Yahudi. Nah, itu bisa kita saksikan di kitab suci sebenarnya. Maka karena budaya animistis itu sudah ada, maka mereka untuk menghindar dari kecelakaan itu harus mengikuti perintah dari Nabi Yunus yang dipercaya sebagai penyambung lidah Yahweh atau memberikan perintah sabda kepada bangsa Niniwe. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang ya berkenan di hadapan Allah. Maksudnya adalah bangsa Niniwe memutuskan ya bahwa perintah dari raja mereka itu adalah perintah yang harus diikuti karena akan menyelamatkan mereka, karena raja tunduk terhadap perintah dari Yunus yang merupakan utusan Allah. Israel, bangsa yang dipilih Allah, juga berpikir tentang asal mula kesengsaraan di dunia ini. Orang Israel misalnya banyak kali mengalami usia pendek dari hidup manusia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila dengan melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya. Mazmur 103 ayat 15-16. Yakub menganggap tahun-tahun kehidupannya sedikit saja dan buruk adanya. Kejadian 47 ayat 9. Dengan Ayub, Israel mengeluh, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 14 ayat 1. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tafsiran yang diberikan oleh Israel juga berpusat pada anggapan bahwa manusia sendiri adalah pokok segala penderitaan berhubung kesalahannya di hadapan Allah. Ia ditinggalkan Allah sebab manusia sendiri meninggalkan dia. Hubungan yang baik dengan Allah akan membawa kemakmuran,
kesehatan dan umur panjang serta banyak anak. Seseorang yang ditimpa kecelakaan segera memeriksa hatinya. Maka jangan heran ketika ada orang-orang Yahudi ngomong, bagaimana dosa dengan orang yang tertimpa menara di Gideon atau di Sion kan? Lalu Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, dosamu lebih berat daripada orang-orang itu kan gitu. Jadi ada pernyataan keinginan pembenaran dari Yesus, kalau orang yang tertimpa menara itu dosanya lebih berat. Padahal tidak. Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang berlaku adalah kehendak Allah, kehendak Kristus. Dia juga berseru kepada Allah bahwa ia tidak bersalah. Kita bisa baca atau bandingkan di Mazmur 7. Sehingga ia memohon supaya Allah membantunya. Malahan Mazmur sering menyatakan rasa takut. Jangan sampai ia ditinggalkan oleh Allah karena kesalahannya. Sebab itu doa untuk memohon bantuan dalam kesusahan tidak pernah lepas dari doa supaya dosanya akan diampuni Allah. Mazmur 39 ayat 8-9 dan ayat 51. Kalau penderitaan itu umum dan selalu dihubungkan dengan keadaan dosa, maka harus ditimbang keadaan dosa yang merajalela di dunia. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah materi kita pada hari ini. Materinya memang agak sedikit berat bagi orang yang mungkin memahaminya secara kasat mata. Tetapi yang mengalami secara refleksi dari hati, materi ini sebenarnya mampu untuk memberikan sesuatu manfaat bagi diri kita untuk menghadapi situasi di mana hari-hari kita harus menjadi hari-hari yang penuh berkat. Bukan kita yang memberkati manusia, tetapi Tuhan Allah lah yang memberkati. Jadi kita berdoa bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan, justru kita berdoa karena adalah suatu yang layak dan pantas, tanggung jawab dan kewajiban serta kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Jadi kita memuji dan memuliakan Tuhan sudah sepantas dan selayaknya. Nah untuk itu mari kita mencoba menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengikuti penderitaan Yesus, bukan sebagai sesuatu hal yang membawa kesialan, tetapi adalah berkat bagi kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak mungkin tidak dilewati. Tetap harus ada Minggu Palma, selanjutnya ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Jadi banyak di antara kita ingin melewati Jumat Agung tanpa melalui penderitaan. Tidak bisa. Jadi sebagai pengikut Kristus itu penderitaan itu adalah sesuatu yang lumrah. Sudah sepantas dan selayaknya. Kita wajib menderita karena kebenaran. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang hanya menjadi pengikut Kristus suam-suam kuku? Tergantung kondisi. Ada mood datang ke gereja, tidak ada mood tidak datang ke gereja. Tapi saya yakin bahwa Bapak yang hadir setiap waktu, setiap saat, setiap kegiatan bimbingan rohani ini bukan lagi pakai mood, tetapi karena Roh Kudus. Jadi kita hadir ke sini karena dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau melayani karena dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan pertengkaran dan kemasyuran, kehebatan yang kita tampilkan, tetapi kekurangan kita, karena yang akan mencukupkan adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Kita hadir di tempat ini, sadari, bukan karena kita dihukum, tapi kita diberikan waktu untuk Tuhan, memikirkan rencana Tuhan bagi kita ke depan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi banyak yang berpendapat, apakah kita mengikuti kehendak Allah, kita tidak diberikan kesejahteraan. Justru kita akan dibimbing, dituntun. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita. Nah itu yang kita harus sadari dalam kehidupan kita di tempat ini.
Mari kita ajak saudara-saudara kita, tidak perlu kita yang sadarkan, tapi Tuhan Allah lah yang menyadarkan dia. Ya, mungkin dengan dialog, komunikasi, lalu doa pun tidak perlu bertele-tele, ya, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus sadari bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini adalah semuanya demi kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita yang ingin mencari kemuliaan. Karena kemuliaan itu hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan itu berasal dari kehendak Allah. Dan kemuliaan itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan dalam peristiwa penderitaan Yesus Kristus. Kita disatukan untuk memahami bahwa Tuhan Allah adalah kehendak baik yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi demikianlah materi pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.